Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, misteri apa yang ada di balik operasi aritmetik yang melibatkan angka 0. Nanti kita akan lihat dari operasi yang melibatkan angka 0. Yang pertama itu ada perkalian, kemudian yang kedua ada pembagian, kemudian ada pangkat, keempat itu faktorial. Nanti akan kita buktikan apakah benar nilai-nilai yang kita pahami benar. Oke, tapi sebelumnya saya akan jelaskan tentang definisi dari bilangan nol atau angka nol. Jadi saya merujuk ke atau di dalam pengertian yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana di situ dijelaskan tentang tiga definisi atau pengertian dari bilangan nol atau angka. Pertama itu bilangan nol atau angka nol didefinisikan bilangan yang dilambangkan dengan notasi bilang negatif. Nah, kemudian definisi yang kedua adalah bilangan nol itu diartikan tidak ada kenyataan. Kemudian definisi yang ketiga, bilangan nol itu diartikan tidak ada hasil. Jadi ketiga definisi ini itu adalah rumusan yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa menggunakan salah satu tergantung kepada konteks apa yang kita bahas untuk mengartikan bilangan nol atau angka nol itu. Oke, selanjutnya akan kita bahas satu persatu ya, operasi-operasi yang melibatkan angka 0. Yang pertama adalah perkalian sebuah bilangan dengan angka 0. Apakah benar sih setiap bilangan itu kalau kita kalikan dengan 0 itu menghasilkan 0? Nah, akan kita buktikan di sini. Saya membuktikan pernyataan ini atau persamaan ini itu dengan menggunakan sifat distributif dari perkalian bilangan aritmetik. Dimana kalau saya mempunyai sebuah bilangan A, kemudian kita kalikan dengan penjumlahan bilangan 0 ditambah dengan sebuah bilangan B, itu sama dengan A kali 0 ditambah dengan A kali B. Itu akan menghasilkan A kali B. Karena apa? Karena 0 ditambah B itu menghasilkan B. Ya. Nah, ini kemudian A kali B yang satu ini kita pindah ke dalam sisi kiri, tapi saya nuliskan, saya terbalik ya. Terbalik. A kalikan 0 sama dengan AB dikurangi AB. Di mana AB dikurangi AB itu sama dengan 0. Maka terbukti bahwa setiap bilangan kalau kita kalikan dengan 0 itu menghasilkan angka 0. Nah, itu bisa kita buktikan secara matematis. Jadi memang benar bahwasanya setiap bilangan kalau kita kalikan 0 itu menghasilkan angka 0. Kemudian operasi yang kedua itu adalah pembagian dengan 0. Berapa sih nilainya ketika sebuah bilangan itu kita bagi dengan 0? Kita merujuk ke definisi dari sebuah bentuk pembagian. Jadi, teori pembagiannya sendiri itu ya. Nah, di mana ketika saya mempunyai sebuah bilangan A, kemudian saya bagi dengan sebuah bilangan B, dia akan menghasilkan sebuah bilangan C jika dan hanya jika A itu sama dengan perkalian B dengan C. Misalkan seperti ini. Saya mempunyai bilangan 8, kemudian saya bagi dengan 4. Dia akan menghasilkan angka 2. Itu terpenuhi atau bernilai benar apabila 8 itu sama dengan 2 kali 4. Jadi kalau saya 8 dibagi 4 sama dengan 2 itu bernilai benar kalau 2 kali 4 itu sama dengan 8. Itu pengertian dari pembagian. Nah, sekarang bagaimana kalau B-nya itu sama dengan 0? Kan istilahnya kan seperti itu kan. Jadi penyebutnya itu sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan tadi itu berubah menjadi A dibagi 0 sama dengan C. Nah, dari persamaan ini akan muncul bahwasanya A itu sama dengan 0 kali C. Nah, ini kalau kita merujuk kepada yang pembahasan yang pertama tadi, bahwasanya setiap bilangan 0 kalau kita kalikan dengan sebuah bilangan, dia akan menghasilkan angka 0. Bukan sebuah bilangan lain, bilangan real ya, sebuah bilangan ya, lain 0 ya. Nah, bilangan A misalkan gitu. Jadi berapapun nilai C-nya itu tidak akan pernah tercapai. Jadi berapapun nilai C-nya yang kita isi itu tidak akan pernah tercapai. Ya, berapa nilai C-nya itu tidak akan pernah tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya semua bilangan kalau kita bagi 0 itu dia tidak mempunyai arti sama sekali, atau istilahnya tidak, kita tidak bisa mendefinisikan pembagian model seperti ini. Nah,
Ilustrasinya seperti ini. Kalau saya mempunyai dua apel misalkan, kemudian saya ingin bagi pada orang yang ada di depan saya, tapi di depan saya itu tidak ada orang sama sekali, maka percuma saya akan membagi. Karena apa? Karena tidak ada yang saya beli, kan saya beri itu nggak ada. Itu istilahnya itu tidak ada artinya pembagian model seperti itu. Sehingga setiap pembagian sebuah bilangan dengan angka 0 atau bilangan 0 itu tidak ada artinya. Sekarang bagaimana kalau A-nya itu sama dengan 0? Kalau A-nya sama dengan 0 itu kita bisa membuktikan dengan model seperti ini. Jadi setiap bilangan kalau kita kalikan dengan bilangan 0 itu menghasilkan 0. Sehingga A itu sama dengan 0 per 0. Nah, lihat satu ya. Ketika saya melakukan pembagian 0 dengan 0, dia menghasilkan sebuah bilangan A. Bilangan A ini sembarangan bisa kita penuhi, bisa terpenuhi. Bisa angka 1, bisa 2, angka 3, 1000, 100, 1 juta juga sama. Kalau kita merujuk kepada definisi dari pembagian tadi, bahwasanya ketika sebuah bilangan A kita bagi dengan B menghasilkan C, itu terpenuhi apabila atau bernilai benar apabila A itu sama dengan B kali C. Sekarang kalau kita isi 2 misalkan di sini, maka 2 kalikan 0 hasilnya 0. Kita 10 misalkan, 10 kalikan 0 hasilnya 0. Semuanya terpenuhi. Ya, semuanya terpenuhi. Sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya semua bilangan real itu akan memenuhi persamaan model seperti ini. Nah, istilahnya dalam matematika itu kalau 0 dibagi 0 itu dia menghasilkan bilangan tak tentu, karena setiap bilangan yang kita isikan itu bernilai benar. Maka 0 dibagi 0 itu adalah menghasilkan sebuah bilangan tak tentu. Kemudian operasi bilangan yang ketiga yang melibatkan angka 0 adalah bilangan pangkat 0. Apakah benar ya ketika A kita pangkatkan dengan 0 atau sebuah bilangan kalau kita pangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, itu akan kita buktikan dengan model seperti ini. Kalau saya mempunyai sebuah bilangan A kita pangkatkan N, nah itu kemudian kedua sisi itu kita kalikan dengan seper A pangkat N, maka akan menghasilkan ya N1, N kurangi N hasilnya 0. Kemudian A pangkat N dibagi A pangkat N hasilnya sama dengan 1. Ya. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya A pangkat 0 kecuali A sama dengan 0. Karena A sama dengan 0 nanti mempunyai hasil yang berbeda. Jadi setiap bilangan kalau kita pangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Kecuali A sama dengan 0. Bagaimana kalau A-nya sama dengan 0? Kalau A-nya sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan sebuah bilangan tak tentu. Karena hasilnya adalah 0 per 0, dimana kalau tadi sudah kita bahas bahwasanya 0 per 0 itu hasilnya tak tentu. Maka begitu juga dengan ketika 0 kita pangkatkan dengan angka 0, itu menghasilkan 0 per 0. Maka 0 per 0 itu menghasilkan bilangan tak tentu. Jadi 0 pangkat 0 itu dia juga menghasilkan tak tentu. Karena berapapun nilainya akan benar bernilai. Oke ya? Oke. Kemudian yang akan kita bahas adalah faktorial 0 ya. Jadi berapa nilai faktorial 0. Untuk mencari nilai faktorial 0 kita akan membuktikan secara filosofi ya. Artinya kita melihat dari definisi dari faktorial sendiri. Nah, ketika kita mencari sebuah definisi dari faktorial, kita tidak bisa melepaskan, atau istilahnya itu pengertian dari sebuah faktorial itu ada hubungannya dengan yang namanya permutasi dan kombinasi. Pada video lain akan kita bahas tentang permutasi dan kombinasi. Jadi sebenarnya yang selama ini kita pahami bahwasanya faktorial itu adalah sebuah bentuk perkalian angka-angka yang berurutan, itu sebenarnya bukan definisi dari faktorial. Karena faktorial sendiri itu adalah banyaknya cara untuk membentuk suatu susunan dari n objek. Istilahnya itu permutasi n objek. Nah, permutasi n objek itu sama dengan n faktorial. Maka n faktorial itu sebenarnya adalah permutasi n objek. Misalkan seperti ini, satu faktorial, dia mempunyai satu cara di dalam menyusun sebuah himpunan yang terdiri dari angka satu ya. Kemudian 2 faktorial,
Dua faktorial itu bagaimana kita bisa menyusun sebuah himpunan yang terdiri dari angka 1 dan 2. 1, 2, 2, 1. Ada 2 ya. Berarti dua faktorial itu mempunyai dua cara di dalam menyusun dua objek tadi. Kemudian 3 faktorial. 3 faktorial itu bagaimana kita bisa menyusun dari anggota himpunan 1, 2, 3 tadi. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 itu bisa kita susun berapa banyak. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, misalkan seperti itu ya. Nah, itu ada berapa cara kita bisa menyusun. Itulah yang dikatakan sebagai sebuah bentuk faktorial, nilai faktorial. Berapa banyak cara untuk membentuk susunan dari n objek. Misalnya 1 ya, 3 faktorial itu ada 6 cara. Kemudian kita kembali ke faktorial 0. Bagaimana kalau faktorial 0? Kalau 1 tadi kan kita menyusun sebuah himpunan yang terdiri dari angka 1 yang ada di dalam himpunan tadi. Nah, kalau 0 faktorial itu berarti di dalam himpunannya itu adalah himpunan kosong. Kalau himpunan kosong kemudian kita susun, berarti kalau kita menyusun satu himpunan ya, himpunannya tadi tidak ada anggotanya, itu bisa dikatakan sebagai himpunan kosong. Maka kita mempunyai satu cara. Karena yang kita bicarakan bukan anggota di dalam sebuah himpunan, tapi cara bagaimana kita bisa menyusun. Bagaimana kita bisa menyusun. Bukan berapa banyak anggota di dalam himpunan tadi. Sehingga ketika kita mengatakan 0 faktorial, itu berarti himpunannya itu adalah sebuah himpunan yang tidak ada anggotanya. Nah, di dalam matematika itu dikatakan sebagai himpunan kosong. Nah, bagaimana saya bisa menyusun himpunan kosong tadi? Himpunan tidak ada tadi. Nah, itu kita kan hanya bisa menyusun satu tadi. Satu itu tadi. Hanya satu himpunan tadi, yaitu himpunan kosong tadi. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya cara di dalam menyusun atau membentuk susunan dari 0 objek tadi, itu adalah sebanyak satu cara. Satu cara. Nah, itulah definisi atau nilai dari faktorial 0. Sama dengan satu faktorial. Satu faktorial kalau himpunannya terdiri dari angka 1 tadi. Tapi kalau 0 faktorial, himpunannya itu tidak ada. Dalam matematika dikatakan sebagai himpunan kosong. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya faktorial 0 itu sama dengan 1. Karena apa? Karena kita hanya mempunyai satu cara di dalam menyusun himpunan kosong tersebut. Itulah definisi dari faktorial 0 yang mempunyai nilai angka 1. Oke? Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang operasi-operasi yang melibatkan angka. Terima kasih.